Salam sejahtera, saudara kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Pelaku versus Pendengar. Ayat Alkitab terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini, renungan ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini pelaku versus pendengar. Sepintas saja judul ini seperti suatu pertandingan saja. Ya, memang di antara pelaku dan pendengar ini saling berlawanan. Pelaku itu bersifat aktif dalam arti melakukan tindakan-tindakannya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal bicara. Sedangkan pendengar itu lebih bersifat pasif dalam arti lebih banyak bicaranya ketimbang berbuat. Kalau dalam suatu pertandingan sepak bola atau olahraga yang lain, kita seringkali memposisikan diri kita sebagai penonton, bukan sebagai pemain. Kita lebih banyak berteriak-teriak di luar lapangan, bahkan mencaci maki para pemain di dalam lapangan. Ayo, sadar atau tidak kita ini adalah sebagai penonton yang tanpa harus mengeluarkan keringat dan kelelahan fisik. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 sampai 24. Nah, ayat di atas ini kiranya membuat kita sadar bahwa sebagai orang Kristen tidak patut bila kita hanya sebagai penonton dalam arti pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pemain dalam arti pelaku dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya menjadi pendengar saja tanpa melakukan kebenaran firman Tuhan, maka bila ada tantangan, bila ada cobaan-cobaan dalam hidup ini, kita tidak mampu untuk mengatasinya. Dalam dunia ini kita senantiasa diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, dan bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bila kita hanya pendengar saja, bukan pelaku firman, maka akan mudah jatuh dalam pencobaan yang membawa kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh mengingatkan kita dan sekaligus memberkati kita supaya kita bukan hanya mendengar firman tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan renungan ini, dan biarlah kami akan melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.